Bab 8.2, CL 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Gimnasium, yang telah disemprotkan muntah oleh Qian kemarin, sekarang bersih dan rapi. Tentu saja, yang membersihkan semuanya adalah Nina. Apa yang kamu lakukan di sini? Eugene bertanya. Saya menunggumu. CL berdiri di gimnasium. Dia tersenyum ketika dia melambaikan tangan padanya dan berkata, kamu datang ke sini setelah makan, kan? Aku masih bisa mencium bau dagingnya. Tapi aku menyikat gigiku. Apa gunanya jika kamu hanya membersihkan mulutmu? Baunya berasal dari seluruh tubuhmu. Bukan bau kotoran sapi. Itu adalah sesuatu yang dikatakan saudaraku. Saya tidak pernah mengatakan bahwa tubuh Anda bau kotoran sapi. Juga, saya bahkan tidak tahu seperti apa bau kotoran sapi. Seperti apa lagi bau kotoran sapi? Ini kotoran. Jika Anda tidak tahu, Anda bisa mencium bau kotoran Anda sendiri. Betapa kotornya. Jadi kenapa kau menungguku di sini? Sama sekali tidak terjadi apa-apa kemarin, tetapi bisakah dia benar-benar datang ke sini setelah hanya sehari hanya untuk bercanda dengannya? Eugene menyipitkan matanya dan menatap Ciel. Aku datang ke sini untuk berlatih denganmu, jawab Ciel sambil cekikikan. Aku bahkan memakai seragam latihanku, mengerti? Kelihatannya keren, Eugene berkomentar santai sambil melihat pakaian yang dikenakan Ciel. Seragam latihannya memiliki sulaman Leonhard di dada kirinya, yang menyatakan bahwa dia turun dari garis langsung. Dan tentu saja, tidak ada singa di pakaian yang mereka berikan kepadaku untuk dipakai, pikir Eugene sebelum berkata, apakah kamu meninggalkan saudaramu sendirian di suatu tempat untuk datang ke sini? Saudaraku berlatih dengan Hazard. Tahukah kamu, kemarin, ibuku menjadi marah karenamu. Dia menamparkan adikku lebih dari 10 kali. Dia benar-benar memukulnya. Eugene mengedipkan matanya pada berita ini, dan dia sangat yakin bahwa bocah itu telah tumbuh tanpa mengalami cinta yang sulit. Tapi kenapa dia tidak mencoba menamparku? Eugene bertanya. Mengapa ibuku menamparmu? Ciel tampak bingung. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia memukul kakakmu karena aku membuatnya marah? Itu benar, tapi ibuku marah karena kakakku menantangmu untuk berduel, dan kamu baru saja mengalahkannya. Tidak, tapi pada akhirnya, karena aku dia marah, kan? Kamu bisa mengatakan itu. Tidak peduli seberapa dewasa sebelum waktunya, seorang anak tetaplah seorang anak. Eugene sekarang sangat memahami fakta ini. Apakah ibumu juga tahu bahwa kamu datang ke sini? Eugene mengubah topik pembicaraan. Dia tahu, ibuku bilang aku harus berusaha lebih dekat denganmu, Ciel mengaku tanpa ragu. Kenapa dia mengatakan omong kosong tentang mencoba untuk lebih dekat ketika akulah yang membuatnya sangat marah sehingga dia benar-benar menamparkan wajah bocah itu. Eugene nyaris tidak bisa menahan teriakan sebelum itu bisa keluar dari mulutnya. Lagi pula, bagaimana mungkin anak kecil seperti Ciel tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh nyonya kedua dari keluarga utama? Benarkah? Again akhirnya mengakui. Bukankah kamu mengatakan kemarin bahwa kita bisa menjadi teman karena kita seumuran? Ciel mengemukakan kata-kata Eugene dari hari sebelumnya. Tapi kakakmu mengatakan itu hanya karena kita seumuran, bukan berarti kita berteman. Itulah yang dikatakan saudaraku. Bukannya aku setuju dengannya. Jadi, apa kamu tidak mau berteman denganku? Baiklah, ayo berteman. Kalau begitu, teman, karena aku akan berlatih, mengapa kamu tidak pergi dan bermain di sana daripada menggangguku? Petik 2. Maukah kamu bermain denganku? Tidak, aku akan berlatih. Kalau begitu aku akan berlatih juga. Mari kita menyerah dan mengabaikannya. Seharusnya aku melakukan itu dari awal, pikir Eugene dengan lidahnya saat dia menuju ke gudang gimnasium di sudut aula. Kamu mengayunkan tombak kemarin. Apakah kamu akan mengayunkan tombak lagi hari ini? Tidak. Lalu apa? Sebuah pisau. Sebagai permulaan, aku akan bekerja sampai berkeringat. Eugene membanting pintu ke gudang terbuka. Bagian dalam gudang, yang baru kemarin tertutup tumpukan debu, telah dibersihkan secara menyeluruh semalaman. Jelas siapa yang melakukannya. Sepertinya Nina telah menghabiskan sepanjang malam untuk membersihkan. Itulah yang ingin aku lihat, Eugene mengulangi dengan gumaman saat dia memasuki gudang. Tidak hanya semua debu yang tersapu, tetapi semuanya juga telah diatur dan dibersihkan. Itu berlaku terutama untuk karung pasir, karena permukaannya lebih halus dan terlihat lebih berat dari kemarin. Selain itu, tampaknya kulit mereka telah dipoles dan bahkan pasir di dalamnya telah diisi ulang. Tetap saja, tidak banyak yang ada di sini untuk memulai, jadi tidak ada yang benar-benar menarik perhatianku. Untuk beberapa alasan, dia mendapatkan dorongan untuk melakukan pekerjaan kapak hari ini. Meskipun tidak ada kapak di sini. Akhirnya, Eugene meninggalkan gudang, hanya membawa setumpuk karung pasir. Bagaimana dengan senjatamu? Tanya Ciel. Saya akan melatih tubuh saya sebagai gantinya, jelas Eugene. Eugene duduk di lantai dan mulai mengikat karung pasir ke anggota tubuhnya. Ciel menatapnya sejenak sebelum menuju ke gudang dan kembali dengan beberapa karung pasir juga. Aku ingin melakukannya denganmu, kata Ciel. Mengapa kamu ingin melakukan itu? Karena itu akan membosankan hanya dengan melihatmu. Lakukan apapun yang kamu suka. Eugene berdiri, tubuhnya ditutupi karung pasir yang menggantung.
Kemudian dia tiba-tiba mulai berlari di sekitar bagian dalam gimnasium. Berat, pikir Ciel sambil terhuyung-huyung berdiri. Mana yang dia hasilkan di inti tubuhnya mulai beredar ke seluruh tubuhnya, meningkatkan kekuatannya dalam prosesnya. Ciel hanya bisa menggerakkan tubuhnya sesuai keinginannya setelah melakukan ini. Jadi bagaimana dia bisa berlari seperti itu hanya dengan menggunakan tubuhnya? Mata Ciel yang tidak percaya mengikuti Eugene ke sekeliling ruangan. Eugene baru saja mulai berlari tetapi sudah menyelesaikan satu putaran gimnasium bahkan saat dia menarik napas dalam-dalam. Ciel tetap di tempatnya selama beberapa saat, menunggu Eugene kembali sehingga mereka bisa berlari bersama. Apakah kamu benar-benar tidak melatih manamu? Ciel merasa dia harus bertanya. Aku sudah memberitahumu bahwa aku belum melakukannya. Berhenti berbicara kepadaku. Konten iklan. Sungguh luar biasa. Bagaimana kamu bisa berlari dengan semua itu saat kamu belum melatih manamu? Berhenti. Pembicaraan. Aku, bentak Eugene padanya dengan tatapan marah. Menanggapi ini, Ciel menjulurkan lidah padanya sekali dan kemudian melanjutkan untuk tetap diam. Nina kembali dari rumah utama, setelah mengikuti perintah Eugene. Dia diam-diam mempersiapkan dirinya untuk menerima kritik pahit dari pelayan lain di perkebunan, tetapi yang mengejutkan mereka tidak memperlakukan Nina dengan kasar. Apakah Tuan Eugene menyuruhmu menanyakan ini? Ya. Dipahami. Hari ini, setelah tengah hari telah berlalu. Meskipun mereka menunjukkan beberapa tanda kewaspadaan, mereka masih dengan sopan menjawab semua pertanyaannya. Sambil merasa bingung dengan fakta ini, Nina menuju ke gimnasium pavilion. Petik 2. Nona Ciel. Nina bertanya, rahangnya ternganga melihat pemandangan di depannya. Oh, hai pelayan, Ciel dengan santai menyapanya. Namanya Nina, Eugene memberitahu Ciel. Ciel mengoreksi dirinya sendiri, hei, Nina. Ciel tersenyum saat dia seimbang di atas tubuh goyang. Dia saat ini duduk di punggung Eugene sambil memegang setumpuk karung pasir. Selamat siang Nona. Nina terlambat menundukkan kepalanya. Tetapi bahkan ketika dia melakukannya, dia diam-diam mengintip ke atas untuk melihat apa yang sedang dilakukan Eugene. Saat keringat menetes dari tubuhnya seperti hujan, dia sangat fokus melakukan push-up. Petik 2. Di nomor berapa kamu sekarang? Tanya Ciel. 98, 99, 100, gerutu Eugene. Sekarang turun. Ledakan. Ciel melemparkan karung pasir ke samping dan turun dari punggung Eugene. Eugene kemudian jatuh ke lantai, berbaring telungkup saat dia mengatur napas. Begitu dia berhenti terengah-engah, Eugene bertanya, apakah kamu mengetahuinya? Iya, Nina menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Haruskah aku mengambilkanmu air dulu? Tidak, katakan saja padaku sekarang, desak Eugene, masih berbaring telentang. Tuan Diakon, Hansen, dan Juris diharapkan tiba sekitar sore hari ini, Nina menjawab dengan cepat. Juga, Master Gargit dan Desra akan tiba melalui gerbang warp sekitar jam makan malam. Dan untuk berpikir aku ingin tahu tentang apa yang kamu cari, kata Ciel sambil terkikik sambil menyodok Eugene dari belakang. Kamu bisa saja bertanya padaku, jadi kenapa tidak? Aku sudah mengirim Nina untuk mencari tahu, jadi jika aku mendengarnya darimu terlebih dahulu, itu berarti aku telah mengirim Nina untuk tugas yang sia-sia. Eugene membenarkan keputusannya. Mengapa itu penting? Tanya Ciel. Dan kami juga sedang berlatih, lanjut Eugene, mengabaikan pertanyaannya. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Eugene mengumpulkan tubuhnya yang terentang dan menarik dirinya ke posisi duduk. Jadi maksudmu 3 orang datang dengan kereta, dan kemudian 2 akan tiba dengan gerbang warp. Eugene dikonfirmasi. Ya, kata Nina. Dimulai dengan bagaimana mereka sampai di sini, 2 yang terakhir menerima perbedaan perlakuan yang nyata. Tetapi bahkan Eugene tahu alasannya. Keduanya adalah keturunan keluarga berpangkat tinggi di antara garis agunan. Kamu tidak tahu siapa Gargit dan Desra, kan? Ciel angkat bicara. Saya tahu nama mereka, tetapi saya belum pernah bertemu mereka sebelumnya, ungkap Eugene. Keduanya cukup kuat untuk menjadi keturunan agunan. Saya tahu bahwa keluarga mereka cukup kuat. Bagaimana dengan 3 lainnya? Saya bahkan tidak tahu dari mana mereka berasal. Mereka mirip denganmu dalam hal itu. Ah, tapi tentu saja, kamu jauh lebih kuat. Tampaknya ketiganya juga berasal dari keluarga kecil di garis keturunan. Mengesampingkan ketiganya, Eugene bertanya, bagaimana dengan Gargit dan Desra? Apakah kamu pernah bertemu mereka sebelumnya? Mereka datang ke sini untuk adikku dan pesta ulang tahunku yang ke-10. Orang macam apa mereka? Gargit tidak menyenangkan. Dia setahun lebih tua dariku. Desra lebih muda dariku, tapi dia juga tidak terlalu menyenangkan. Dengan mereka tidak menyenangkan, apakah maksudnya dia tidak bisa menggoda mereka? Eugene mengambil waktu sejenak untuk mengatur pikirannya, 3 dari garis langsung dan 6 dari garis tambahan, termasuk aku. Meskipun dia telah diberitahu bahwa semua orang akan tiba paling lambat pada hari keempat, sepertinya semua orang akan berkumpul lebih awal dari yang dia harapkan. Apakah kamu tahu kapan upacara kelanjutan garis darah dimulai? Dia bertanya. Sejak itu dimulai ketika kita semua sudah berkumpul. Mungkin hari ini, jawab Ciel. Mungkin besok, karena itu tidak seperti mereka akan benar-benar memulainya segera. Jadi, seperti apa bentuk upacara kelanjutan garis darah tahun ini?
Tidak tahu, kata Ciel sambil menggelengkan kepalanya. Jangan berbohong padaku, geram Yujin. Aku benar-benar tidak tahu, Ciel cemberut. Sudah menjadi tradisi bahwa kepala keluarga memutuskan bagaimana upacara kelanjutan garis darah akan diadakan. Tapi karena ayahku tidak ada di sini sekarang. Tapi ibuku berkata bahwa dia akan segera kembali. Lagi pula, aku benar-benar tidak tahu. Yujin tidak bisa mempercayai kata-katanya sepenuhnya. Karena dia adalah keturunan langsung dari keluarga utama, bukankah seharusnya dia setidaknya mendengar sesuatu? Ayah berkata bahwa selama ini, 12 orang berkompetisi dalam sebuah turnamen, kenang Yujin. Dan dalam upacara kelanjutan garis darah terakhir, para peserta disuruh berjalan-jalan di hutan selama 10 hari. Setiap kali bentuk upacara berubah, tetapi esensinya tetap sama. Upacara kelanjutan garis darah dimaksudkan untuk menilai secara adil kualitas generasi mendatang yang akan mewarisi nama hati singa. Tapi sayangnya, meski memang begitu seharusnya, hidup ini tidak adil. Pada akhirnya, anak-anak dari keluarga utama, yang telah melatih mana mereka sejak kecil, adalah orang-orang yang unggul selama upacara kelanjutan garis darah. Sejak Yujin pertama kali mendengar tentang upacara kelanjutan garis darah, dia berpikir bahwa itu adalah tradisi yang aneh. Karena itu, dia telah bersumpah untuk secara pribadi membalikkan keadaan pada keluarga utama selama upacara kelanjutan garis darah. Vermont, jangan merasa kasihan pada mereka setelah aku selesai mengacaukan keturunanmu. Yujin berbicara di kepalanya kepada Vermont, yang mungkin sudah berada di surga, saat dia menarik tubuhnya yang kaku dari lantai. Lagi pula, itu tidak seperti aku meminta untuk bereinkarnasi sebagai keturunanmu.